Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamku, semoga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Banjir kemudian semakin meninggi dan Kan'an tetap tidak mau masuk ke dalam kapal dan ingin menyelamatkan diri dengan cara berenang menuju puncak gunung yang belum tersentuh air. Kan'an menganggap bahwa air tidak akan sampai ke puncak gunung tersebut, namun dugaannya ternyata salah. Air banjir bahkan menenggelamkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Di sela percakapan antara keduanya, muncullah gelombang besar yang memisahkan antara bahtera Nabi Nuh dengan Kan'an. Seketika itu, Kan'an lenyap dari penglihatan Nabi Nuh. Nabi Nuh berusaha mencari keberadaan putra sulungnya, akan tetapi sia-sia. Sebagai seorang ayah dan darah dagingnya, beliau sangat sedih karena putra yang amat disayanginya tenggelam oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Kan'an tenggelam, Nabi Nuh sempat memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan, karena Nabi Nuh mengingat bahwa Allah telah menjanjikan keselamatan bagi seluruh keluarganya. Nabi Nuh kemudian bertanya-tanya mengapa putranya tidak diselamatkan dari azab tersebut, dan Allah menjawab bahwa putranya yang telah durhaka dan bukan termasuk keluarga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamat. Percakapan antara Nabi Nuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuat dalam surat Hud yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Al-Quran surat Hud ayat 45. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Al-Quran surat Hud ayat 46. Nabi Nuh kemudian menyadari kesalahannya dan segera memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh kemudian mengikhlaskan kepergian putra dan istrinya yang zalim serta seluruh umatnya yang tidak percaya kepadanya, dan lebih memilih menyembah berhala dan merupakan perbuatan musyrik yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan seluruh permukaan bumi dari manusia, pohon, bahkan sampai melebihi puncak gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan memelihara bahtera Nuh yang berlayar selama 150 hari di lautan tanpa batas sampai air banjir reda bersama umat mukmin yang beriman di dalamnya. Kapal terus berlayar hingga kaum Nuh yang zalim tidak tersisa. Setelah seluruh kaum Nuh yang zalim tenggelam, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi menghisap seluruh air dan memerintahkan langit menghentikan hujan deras yang begitu dahsyat tersebut. Maka surutlah air bah yang telah menenggelamkan bumi dan tidak menyisakan satupun kaum Nuh yang zalim selamat dari satu-satunya bencana besar dan dahsyat yang pernah terjadi di bumi Allah. Setelah air banjir surut, bahtera Nabi Nuh kemudian terdampar di Gunung Judi. Di sanalah pengikut Nabi Nuh beristirahat dan mulai kehidupan baru yang damai dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perselisihan pendapat yang terjadi mengenai letak Gunung Judi, karena beberapa sumber menyatakan bahwa Gunung Judi yang dimaksud berada di Armenia, ada yang mengatakan di Irak atau di Turki. Setelah bahtera mendarat, keluarlah Nabi Nuh beserta ketiga putranya yang bertakwa dan seluruh pengikutnya yang berjumlah 80 orang. Kemudian turun juga hewan-hewan yang selamat. Di gunung inilah terjadi kehidupan baru dengan seluruh umat yang taat dan beriman kepada Allah, serta jauh dari perbuatan tercela, musyrik, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat, dikisahkan bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh yang selamat dalam bahtera Nuh tersebut akan wafat dan tidak menyisakan keturunan satupun. Hanya putra-putra Nabi Nuh, yakni Yafid, Sam, dan Ham yang memiliki keturunan, hingga didapatkan kesimpulan bahwa seluruh umat manusia di muka bumi sekarang ini merupakan keturunan Nabi Nuh yang terbagi menjadi
3 keturunan. Yafid melahirkan keturunan bangsa Rom, yakni Romawi, dan kini berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sam dan keturunannya yang merupakan asal-usul lahirnya bangsa Arab yang kini mendiami wilayah Arab dan Timur Tengah di benua Asia Barat, serta putra terakhir yaitu Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasyah yang kini merupakan keturunan bangsa Afrika yang mendiami wilayah benua Afrika. Wallahu a'lam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.